Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, kita masih melanjutkan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sudah kita masuk di Risalah Qudsiyah, syarah daripada akidah Ahlussunnah, yang mana ada 4 rukun. Rukun tentang pengetahuan zat Allah. Yang pertama, kita masih di rukun pertama tadi, tentang zat Allah. Yaitu dari satu rukun pertama ini dibagi 10 pembahasan oleh Imam Ghazali. Pembahasan pertama tentang wujudullah, wujuduhu ta'ala, ma'rifatu wujudihi ta'ala. Al-aslul awal, ma'rifatu wujudihi ta'ala. Dan beliau, Imam Ghazali, mengatakan dalil Quran, karena kata beliau yang paling utama untuk dijadikan suluh, ya, penerangan tentang wujudullah adalah firman-Nya Allah sendiri. Alam najal arda mihada wa jibala autada dan seterusnya. Ya. Falaysa yakhfa, ya. Sampai situ. Ya. Ya. Falaysa yakhfa. Enggak tahu lain, beda kitabnya. Mat, ada mat. Hah? Betul. Falaysa yakhfa ala man ma'ahu adna muskatin min aqlin. Maka tidak telah tersembunyi, ya, atas orang yang ma'ahu, yang bersama man tadi, adna muskatin, paling rendahnya muskatin, pegangan daripada akal. Idza ta'ammala bi adna fikratin, apabila merenung siapa man tadi dengan adna fikratin, paling rendahnya pemikiran. Madmuna hadhil ayat, ya, tidak akan tersamar, tidak akan tersembunyi apa? Madmuna hadhil ayat, isi kandungan ayat-ayat yang di atas. Bahwa semua itu isinya adalah tentang kekuasaan Allah SWT. Wa adaru nadharahu ala ajaibi khalqillah. Dan orang yang adaro, dan apabila dia adaro, apabila dia mengedarkan, mengelilingkan pandangannya, nadharahu ala ajaibi khalqillah, atas keajaiban-keajaiban makhluknya Allah Ta'ala, fil ardi, di muka bumi, wasamawat, dan di langit, wabada'i fitratil hayawan nabat, dan juga pada keindahan fitrah asli daripada asal daripada hayawan dan tumbuhan. Anna hadzal amrul ajib, ya, anna hadzal amrul ajib, tidak layak, laisa yakhfa, apa, tidak, apa yang tidak tersembunyi itu. Ya. Apa sak temene anna hadza al-amrul ajib, bahwasanya perkara yang ajaib ini, wa tartibal muhkam, dan tertib yang kokoh, yang kuat ini, la yastaghni an soni'in yudabbiru, pastilah perlu. La itu tidak, yastaghni itu tidak perlu, tidak perlu berarti perlu. Ya. Pastilah perlu kepada soni, kepada sang pencipta yang yudabbiru, yang mengaturnya. Wa fa'ilin yuhkimu, dan perlu kepada fa'il, kepada pelaku yang yuhkimu, yang memperkokoh, memperkuatnya, yuqaddiru, dan menentukannya. Bal takadu fitratun nufus, bahkan hampir-hampir fitrah daripada jiwa, tasyhadu, menyaksikan, bikauniha makhuratan, bahwasanya, ya, semua itu tadi, keberadaan apa? Keberadaan semua ajaib khalqillah itu, ya, itu makhurah, dipaksa atau terpaksa taat atas kiri di bawah penundukannya Allah SWT. Wa musarrafatan, dan diatur bimuqtadha tadbirih, dengan tuntutan tadbir, pengaturan dari Allah SWT. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, afillahi syakkun, apakah pada Allah itu terdapat keraguan tentang Allah pada diri kalian? Fatiris samawati wal ardh, sedangkan Allah itu pencipta langit dan bumi. Jadi bagi orang yang merenung tentang ayat-ayat yang sudah dibacakan itu, ayat-ayat yang panjang tentang menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, yang mana ayat-ayat itu mengajak kita untuk berpikir,
Maka Imam Ghazali mengatakan tidaklah tersembunyi bagi orang yang merenung tentang ayat-ayat itu tadi. Tersembunyi apa? Tidak tersembunyi bahwasanya segala perkara yang ajaib daripada penciptaan Allah ini semua pasti butuh, pasti perlu kepada mudabbir, perlu kepada soni, perlu kepada mudabbir, perlu kepada yang mencipta dan yang mengatur. Ya kan? Bahkan kata beliau fitrah manusia pun kalau dia kembali ke kesucian fitrahnya pasti mengakui itu semua. Mengakui bahwasanya semua itu musakhkharah, taskhir, di bawah taskhirnya Allah, penundukan Allah SWT. Walihadza bu'itsal anbiya shalawatullah alaihim. Oleh karena ini diutuslah para nabi, semoga shalawat Allah tetap atas mereka, lidakwatil khalq, untuk menyeru makhluk ila tauhid, kepada tauhid. Ya, menyeru makhluk kepada tauhid, yaitu liyaqulu, untuk berucap la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Wa ma umiru ayyaqulu lana ilahun walil alami ilahun. Dan tidaklah diperintah apa khalq, ya, tidak diperintah siapa makhluk tadi mereka ayyaqulu, untuk mereka berucap lana ilahun walil alam ilahun. Kita punya ilah sendiri yang mencipta kita, manusia punya Tuhan sendiri, alam punya Tuhan sendiri yang mencipta anda. Mereka tidak disuruh berkata gitu, tapi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan bagi alam, bagi semuanya kecuali Allah. Fa inna dzalika kana majbulan fi fitrati uqulihim. Karena sesungguhnya itu yaitu kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan itu majbul, sudah majbulan, sudah terpatri pada fitrah uqulihim, pada fitrah kesucian atau asal daripada akal mereka. Min mabda'i nusyu'ihim, dari permulaan pertumbuhan mereka. Wa fi anfawani syababim, dan dalam permulaan syabab, dalam awal-awal daripada masa remaja mereka, ya, semua sudah terpatri, ya kan, pada makhluk ini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi Sang Khalik itu sudah ada pengakuan terhadap Sang Khalik itu. Cuma perlu diarahkan, karena akal ini cuma bisa mengetahui bahwa ini ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Bagaimana cara menyembah? Itu nggak bisa akal masuk situ. Atau Mikhail Gorbachev itu, Perdana Menteri apa Presiden dulu Rusia, komunis. Itu komunis kan anti Tuhan. Mikhail Gorbachev. Waktu parade, waktu ada hari jadi negaranya atau gimana, itu ada parade pesawat itu. Itu pesawat terbang rendah. Pesawat lagi atraksi, terbang rendah sampai ketakutan kan, orang terkejut dengan terbang rendahnya pesawat. Padahal itu manuver saja, tapi takut sampai terkejut. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ya dia mengucapkan oh my god. Nggak tahu bahasa Rusia, saya belum belajar bahasa Rusia. Ya, oh my god, aduh Tuhan saya. Padahal dia komunis, Jadi nggak bisa orang itu mengingkari dia punya fitrah kebertuhanan itu, nggak bisa. Sekomunis. Orang komunis itu mengingkari dia punya fitrah sendiri, anti Tuhan, anti agama, macam-macam. Alhamdulillah katanya ini mau bangkit lagi, nggak tahu lah. Kalau saya sih nggak bingung. Ya gini aja, ya perketat itu taklim itu, pelajaran terhadap agama supaya orang. Sekarang gimana? Orang sudah dikikis dari agama, sejarah sudah nggak ada dikenalkan sekali, mulai dari anak SD, SMP, nggak ada kayak dulu. PMP, PPKN itu nggak ditekankan moral. Terus mau ngerti dari mana? Sudah gitu diajak ngaji angel tuturane. Ya tambah blank sudah diisi, ya macam-macam. Kalau saya nggak bingung. Kalau mau terhindar dari itu semua, ya diperketat lagi. Orang kalau diimunisasi lagi, kalau tidak divaksin dengan agama, ya kan? Ya masuk komunis, bukan hanya komunis, macam-macam paham masuk. Nggak ada filter, saringan. Nggak usah teriak-teriak, ganyang komunis, nggak usah. Kalau saya ya galakan aja ngaji. Kamu ngaji dan nanti ganyang komunis. Ya. Komunis apa dia tidak tahu. Diajak agamanya pun tidak ngerti, ini kan lucu. Ya bukan kita tidak setuju, ya silakan, itu bahaya juga paham seperti itu. Dan paham-paham yang lain yang memang itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, semua paham itu berbahaya.
Bukan hanya komunis, kapitalis pun berbahaya. Dua-duanya. Dan ini selalu berebut. Indonesia kan dari dulu jadi perebutan dua paham ini. Yang itu gajang komunis waktu PKI, itu yang teriak itu di Bali itu ya Amerika. Karena kan musuh. Nah ya Pak Harto CIA di belakangnya Amerika juga. Sama aja. Setali tiga uang komunis. Cuma komunis lebih nampak gitu aja anunya kok. Bahayanya karena pakai mengganyang agama macam-macam. Kalau kapitalis lebih halus. Padahal ya diganyang juga harusnya. Kapitalis itu lebih pada keduniawian, materialisme macam-macam. Panjang lah pembahasan. Tapi itu ya perlu dianukan ya itu tadi. Penguatan tauhid ini. Walidzalika qala, oleh karena itu Allah berfirman, wala in sa'altahum, dan apabila engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard. Itu maqulul man khalaqas samawati wal ard. Siapakah ya, pencipta yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Pasti mereka akan mengatakan Allah yang mencipta semua itu. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, fa'akim wajhaka lidin hanifah, maka tegakkanlah wajahmu, yakni jiwa ragamu untuk agama Allah secara hanif, dalam keadaan lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, itulah agama, itulah yang agama itu adalah fitrahnya Allah, yang mana Allah fataran nas, Allah mencipta siapa Allah Ta'ala annas akan manusia alaiha, atas fitrah itu tadi. La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian terhadap ciptaan Allah, terhadap sunnatullah. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Jadi keberagaman itu suatu fitrah yang Allah ciptakan, manusia itu berada pada fitrah itu. Faizan, ya. Maka jika demikian, fi fitratul insan, dalam fitrah manusia, wa syawahidul Quran, dan dalam bukti-bukti Al-Quran, ma yughni, ya, utawi apa, ya, utawi perkara sing yughni, yang mencukupi dari iqamatil burhan. Itu ada satu perkara, ada perkara yang mencukupi daripada menegakkan bukti baru, sudah cukup. Ya kan? Dalam fitrah manusia sudah tertanam tauhid. Belum lagi syawahidul Quran, bukti-bukti Quran. Mau bukti apa lagi? Sudah cukup. Sebetulnya itu sudah cukup, kata Imam Ghazali. Walakinna, akan tetapi kami, ini beliau dan semacam beliau dari para ulama-ulama yang besar, ala sabilil istilhar, secara penguatan saja, untuk menguatkan saja, istilhar dan iktidak bil ulama. Dan kami sekedar untuk mengikuti para ulama terdahulu, an-nazar, yang ahli nazar, ahli berdebat, ahli diskusi. Naqulu, kami berkata, min badaihil uquli, termasuk dari badaih. Badaih itu jamak dari badihah. Badihah itu sesuatu yang simple, yang mudah dipahami, yang langsung bisa dicerna oleh akal. Min badaihil uqul, termasuk perkara-perkara yang cepat diterima oleh akal. Annal haditha, atau yang otomatis diterima oleh akal. Annal haditha, bahwasanya sesuatu yang baharu, sing anyar ya. Itu la yastaghni fi hudusi an sabab. Tidak perlu, yakni pasti perlu dalam hudusnya, dalam terjadinya yang hadis tadi membutuhkan dari sabab yang yuhditsuh, sabab yang mengadakan dia. Ini segala yang baru pasti membutuhkan sabab yang mewujudkan dia, namanya saja hadis. Dia butuh sabab yang yuhdits, yang bisa menyebabkan dia ada. Wal alamu hadis. Sedangkan alam itu hadis. Alam itu baharu, yakni ada awalnya. Fa idzan la yastaghni fi hudusi an sabab, maka pastilah perlu alam itu daripada hudusnya alam, terjadinya alam, perlu daripada satu sabab. Hadis itu baharu itu bukan berarti baru seperti pemahaman bahasa percakapan kita, baru beli gitu, enggak. Baru itu ada awalnya, maksudnya dalam ilmu tauhid itu yang baharu itu ada awalnya. Hadis lawannya qadim itu kuno, terdahulu, tidak ada awalnya. Itu dalam istilah ilmu tauhid. Sedangkan kalau istilah percakapan biasa, qadim itu kuno, walaupun ada awalnya. Seperti al-bait qadim, rumah itu qadim, tapi kan ada awalnya. Itu bahasa percakapan. Saya jelaskan ini supaya
keliru menafsirkan. Jadi qadim dan hadis dalam bahasa akidah itu beda, jangan dipahami dengan qadim dan hadis dalam bahasa percakapan. Sedangkan hadis itu anyar, baru. Baru jangan dipahami oleh orang HP baru. Terus bukan itu. Baru itu maksudnya istri baru. HP baru. Itu maksudnya apa? Bukan itu baru, itu baru maksudnya ini ada awalnya. Sehingga bumi ini kalau kata para ahli geologi umurnya 6 miliar tahun, wallahu alam ngitungnya dari mana pokoknya. Iya, pokoknya umurnya katanya 6 miliar tahun. Tapi kan baru. Walaupun 6 miliar tahun dia tetap baru. Walaupun tetap hadis. Itu loh. Jadi hadis itu yang ada awalnya. Qadim itu yang tidak ada awalnya. Ya. Jadi paham ya? Itu kaedahnya di kaedah dasar itu nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi termasuk yang gampang diterima oleh akal adalah bahwa yang baru hadis itu pasti membutuhkan untuk hudusnya, dia pasti membutuhkan dari muhdis. Membutuhkan kepada muhdis, membutuhkan kepada yang mengadakan. Lah alam ini hadis berarti alam membutuhkan muhdis. Pasti ada muhdisnya. Itu kan gampang diterima oleh akal. Nah, itu nanti diperinci lagi pernyataan seperti itu diperinci lagi sama Imam Ghazali. Ya. Al hadis la yastaghni bi hudusihan sabab. Yang sesuatu yang baru itu pasti perlu dalam hudusnya, dalam terwujudnya, terjadinya sesuatu yang baru itu membutuhkan sabab, membutuhkan suatu sabab, penyebab. Fajaliun, maka ini jelas, ya kan? Jadi ucapan amma qauluna, ada pun ucapan kami, yang ucapan Imam Ghazali bahwasanya sesuatu yang baru itu perlu sabab, dalam dalam terwujudnya itu perlu sabab. Ini jaliun. Ucapan ini jelas. Fa inna kulla haditsin wa muqtasun biwaqtin. Sebab setiap yang hadis ya, itu pasti muqtasun biwaqtin, dia pasti terkhususkan dengan satu waktu yajuzu fil aqli, yang boleh dalam akal apa takdiru taqaddumi wa ta'khurihi, memperkirakan keterdahuluan si hadis tadi dan ta'khurihi, dan keterbelakangan si hadis tadi. Zaid itu hadis, ya kan? Maka butuh si Zaid ini kepada satu waktu yang memang akal itu bisa memperkirakan Zaid itu lahirnya tahun sebelum itu apa setelah itu. Dia mengkhususkan ya, si hadis tadi butuh waktu untuk keberadaan dia. Fakti sosubi waktihi, maka keterkhususan si hadis tadi dengan waktunya. Duna mangkobla wa mabadahu, selain dari yang sebelumnya dan setelahnya, ya, setelah sebelumnya terjadinya si hadis dan setelahnya, yaftakiru bidarur ilal mukhassis, keterkhususan itu yaftakir memerlukan secara darurat, secara pasti kepada sang mukhassis, kepada siapa yang mengkhususkan dia dengan waktu itu, ya kan? Butuh yang mengkhususkan kepada waktu. Zaid lahir tahun 1950, berarti kan butuh yang mengkhususkan dia kepada waktu itu. Gitu. Belum lagi tempat di mana dia lahir, ya butuh tempat. Ya, tapi sebelum lahir, ya akal kan bisa memperkirakan saya itu bisa saja lahir di Pasuruan, bisa lahir di Surabaya, bisa sebelum lahir kan bisa saja, mungkin secara akal. Nah, ternyata dikhususkan di satu tempat, umpama lahir di Pasuruan, oh berarti ada yang mengkhususkan kan gitu. Yang mengkhususkan itu ya Allah itu tadi. Ini dalil secara akli. Wa amma al-alam hadis wa burhan al-ajsam al-alam taqulu al-haraka wa sukun wallahu a'lam. Panjang ini. Ya, masuk ya. Anjing.